Pengelolaan keuangan dalam keluarga. Pengelolaan keuangan dalam keluarga adalah kegiatan untuk mencapai tujuan finansial. Keluarga adalah tempat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya termasuk keuangan. Dengan pengelolaan yang baik, maka kehidupan keluarga akan terpenuhi dan stabil dalam kehidupan keluarga. Pengelolaan keuangan harus memiliki perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang matang. Panas-panas gini beli es campur segar kali ya? Hah? Uangku tinggal segini sih? Gak mau kan uang kita pergi begitu aja? Yuk kita belajar cara mengatur keuangan dengan tepat. Catatlah setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan yang kita miliki agar tahu alokasi dana yang kita gunakan kemana saja. Kita bisa menggunakan aplikasi pencatatan keuangan di smartphone kita. Buatlah budget sesuai dengan kondisi keuanganmu ya. Bisa menggunakan metode 50-30-20, 80-20, dan lain-lain. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Buatlah skala prioritas kebutuhan. Barang mana yang memang harus dibeli dan barang mana yang bisa ditunda. Lalu menabung dan berinvestasi. Sisihkan uang tabungan di awal bulan ya, supaya tabunganmu cepat bertambah. Dengan gerakan nasional cerdas keuangan, bikin finansial makin aman. Prinsip dasar keuangan dalam rumah tangga yang sehat, di mana harus meseimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Di dalam rumah tangga ini juga harus transparan dan jujur, supaya tidak ada kesalahpahaman dalam rumah tangga. Dan yang kedua itu, pengelolaan keuangan harus memiliki tabungan dan berinvestasi, supaya di hari yang terdesak, rumah tangga memiliki tabungan untuk memenuhi dampak dalam kesusahan tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang elemen dan kunci dalam keuangan keluarga. Dalam keuangan keluarga ini ada dua kunci yang kita butuhkan, teman-teman. Yang pertama adalah pendapatan. Apa yang dimaksud dengan pendapatan di sini? Pendapatan adalah penghasilan yang kita dapatkan berasal dari Tuhan. Nah, di sini kita penghasilan dari Tuhan itu harus kita mengucapkan syukur dan menggunakannya secara bijaksana. Bisa kita lihat dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Nah, ada juga yang maksud dengan pengeluaran. Apa yang dimaksud dengan pengeluaran ini, teman-teman? Pengeluaran ini adalah pemenuhan kebutuhan kita di dalam keluarga. Tetapi kebutuhan itu kita harus prioritaskan itu yang dari dasarnya, bukan apa yang memang kita inginkan. Nah, bisa kita lihat dalam Amsal 21 ayat 20. Di situ katakan bahwa kita harus merencanakan, bukan asal-asalan. Nah, yang kedua teman-teman, tabungan dan investasi. Nah, apa yang dimaksud dengan tabungan, teman-teman? Tabungan ini adalah kebutuhan kita atau penghasilan yang lebih dari kita dapatkan dari pekerjaan ataupun gaji kita. Nah, di sini juga teman-teman dikatakan investasi. Apa yang dikatakan dengan investasi? Pasti teman-teman sudah sering mendengar ataupun melihat investasi itu. Investasi itu biasanya kita lakukan dalam sebuah keluarga. Contoh kecilnya investasi emas. Kita sering membuat uang kita ataupun kelebihan dari gaji kita itu membeli emas. Supaya apa? Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita ketika ada keluarga kita yang sakit ataupun kehilangan pekerjaan, supaya menghindari dari yang namanya pinjaman, baik itu kepada pinjaman
BRI, bank sumut, ataupun pinjaman kepada tetangga. Nah, investasi ini harus ditekankan bahwa harus sesuai dengan manajemen kekristenan, teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas tentang 4 langkah utama dalam keuangan keluarga, teman-teman. Yang pertama adalah perancangan. Apa yang dimaksud dengan perancangan? Perancangan adalah di mana satu keluarga itu harus merancang apa yang dibutuhkan mereka dalam 1 bulan ataupun dalam 1 minggu ke depannya. Nah, yang kedua, teman-teman, pelaksanaan. Ketika kita sudah melakukan perancangan, kita harus melakukan pelaksanaan ataupun melaksanakan dengan baik supaya kita kedepannya menjadi baik dalam keluarga itu. Dan juga pelaksanaan itu harus dilakukan dengan konsisten, bukan hanya ucapan saja atau perancangan saja, teman-teman. Yang ketiga adalah pengawasan. Dalam pengawasan ini, setelah kita melakukannya, kita harus mengawasi apakah kebutuhan kami 1 bulan ini sudah tercukupi dengan segini biayanya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengawasan, agar kita bisa mengevaluasi. Yang keempat itu evaluasi, teman-teman. Evaluasi itu setelah kita melakukan pengawasan, pasti ada kebutuhan kita yang berlebihan ataupun yang memang yang kurang. Jadi kita harus mengevaluasinya supaya dalam keuangan keluarga kita itu lebih baik ke depannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tanggung jawab dan strategi praktis. Pertama adalah tanggung jawab dalam keluarga. Peran suami istri adalah peran dalam pengelola keuangan, dan peran anak adalah dididik untuk mengetahui bagaimana perancangan pengeluaran, bagaimana kita mendidik anak-anak itu seperti bagaimana cara hidup sederhana, bagaimana cara menabung. Dan strategi praktisnya adalah 50, 30, dan 20. Bagaimana 50 dan 30 itu? Bagaimana 50 untuk kebutuhan, 30 untuk keinginan, dan 20 untuk investasi. Keuangan iman dalam keluarga Kristen. Uang adalah bukan segalanya, tetapi segalanya adalah butuh uang. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan bahwasanya akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dari cinta uang ini kita akan kehilangan kasih. Bagaimana cara kita supaya tidak kehilangan kasih? Yaitu pertama, bersyukur. Dan bagaimana kita cara bekerja, bagaimana kita cara mengelola keuangan. Jadi kan teman-teman, dapat kami simpulkan bahwa pengelolaan keuangan dalam keluarga itu dengan sehat, maka keluarga akan hidup bahagia dan sejahtera dan terhindar dengan konflik keuangan dalam keluarga, dan keluarga bisa hidup dengan tenang.